malamnya nih bang, kita kan sebagai orang Islam kan malamnya kan mungkin tahlilan nih bang. Nah kita datanglah ke rumahnya almarhum gitu kan untuk pengajian gitu kan. Di situ secara saya sengaja atau nggak sengaja gitu bang, saya ngeliat almarhum itu ada di luar rumah bang. Masih jam 9, setengah 10 malam bang. Jam 9, jam setengah 10 malam. Itu mungkin belum ada setahun dari kejadian si almarhum. Kita ngobrol, entah tahu dari mana datangnya bang. Si almarhum duduk di samping bang. Ada langsung si almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, pada malam kali ini gue udah kedatangan narasumber yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau waktu itu remaja diganggu oleh almarhum temannya. Ya udah, di sebelah gue ada Bang Asep. Selamat malam Bang Asep. Selamat Gimana malam kabarnya bang. Bang? Alhamdulillah sehat. Itu tahun berapa Bang kejadiannya Bang? Kira-kira saya SMA itu kan 2006, lulus 2006-2007, kalau nggak salah 2009. Tepatnya almarhum meninggal itu 2009 akhir ya. 2009 akhir. Itu lokasinya di mana sih Bang kejadiannya Bang? Kalau lokasinya itu di salah satu stasiun bang, yang ada di Jakarta. Oh, di daerah Jakarta? Ya, karena almarhum teman saya ini mengalami suatu kecelakaan bang. Oke, jadi kecelakaannya di daerah Jakarta juga. Betul. Oke. Dan mungkin jangan dikasih tahu nih apa kenapa-kenapanya yang terbuat ke cerita ke depannya nih Bang ya. Oke. Siap. Yang ngalamin digangguin sama si almarhum ini abang doang atau sama yang teman-teman yang lain sih Bang? Terima kasih bang. Jadi kita ini kan berempat bang. Oke. Sahabat dari mungkin satu permainan lah dulu. Satu tongkrongan lah ya. Satu tongkrongan, tapi beda sekolah bang. Beda sekolah. Saya bersekolah di swasta, ada yang teman saya di negeri, dan ada juga yang di swasta juga. Nah, kita ini punya julukan masing-masing bang. Oke. Gitu. Kita ini kan ada berempat nih. Saya kan Asep, dipanggilnya Cepot. Karena kan mungkin kalau yang di wayang-wayang itu kan, kalau Asep itu kan Cepot dipanggilnya. Nah, yang kedua ini teman saya, karena memang dia parasnya hitam bang, maksudnya hitam mungkin karena kebanyakan main layangan lah istilahnya, dipanggilnya Black bang. Black. Dan yang ketiga ini karena memang dia ngomongnya itu agak macet, gagap lah gitu, gagap. Nah dipanggilnya si macet. Si macet bang. Nah yang terakhir ini karena dia memang segala aktivitas dipakai dengan tangan kiri, jadi dipanggilnya kebot bang. Oke. Tapi saya bukan dalam tanda kutip mengejas yang tangan kiri kidal atau gimana kebot ya bang, karena ini julukan kita aja bang. Buat julukan tongkrongan lah. Tongkrongan bang, betul. Nah ini teman-teman abang ini tinggal satu gangan atau rumahnya beda-beda gang atau gimana? Jadi begini bang, saya itu kan di Lenteng Agung bang. Nah masih tetap sama di Lenteng Agung juga, cuman yang dua teman saya ini dia beda kecamatan. Kecamatannya itu berseberangan dengan saya gitu. Yang saya di kecamatan Jagakarsa, dia di kecamatan Pasar Minggu. Tapi kita sering kumpul bang, maksudnya karena memang deket lah. Karena dulu kan dibatasi ya, per kecamatan itu kan deket bang, nggak jauh-jauh seperti sekarang seperti itu. Oke. Ya udah, tahan dulu nih Bang Asep ceritanya. Oh siap. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Asep, tonton terus sampai habis, jangan di-skip-skip. Dan bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Bang Asep, bisa langsung kirimkan cerita kalian ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, udah siap cerita Bang ya? Siap. Kisah Tengah Malam, mulai. Oke, jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Iya, terima kasih Bang. Jadi
saya ini kan di remaja, saya masih remaja lah, karena saya kan sekarang ini kan sudah berkeluarga dan saya juga hidup sendiri, maksudnya dengan titel duda lah, jadi cerai hidup bang saya. Nah ini kisah saya pada saat saya tuh remaja bang, gitu. Saya tuh punya 4 sahabat bang, bersahabat tuh 4. Yang pertama saya Asep dengan nama samaran itu Cepot, yang kedua teman saya itu si Black, yang ketiga teman saya itu si Kebot, dan yang terakhir itu si Macet bang, gitu, yang tadi saya bilang di awal. Persahabatan kita itu punya nama sendiri bang, nama geng gitu, sebutan. Ya mungkin kalau zaman sekarang nama boy band lah gitu, punya band sendiri, tapi kita nggak hobi main band ya bang gitu. Nah disebutnya kita tuh tim Texas bang. Texas yang artinya itu 3-4 ekstra santai, mau bertiga mau berempat itu santai bang gitu. Di situ juga teman saya ini, khususnya saya, itu punya ciri khasnya masing-masing bang gitu. Nah, ciri khasnya yang pertama yang saya bilang tadi di awal, yang punya nama-nama samaran itu, dan juga secara berpenampilan bang, dan hobi lah, kebiasaan-kebiasaan gitu. Nah saya ini maksudnya penampilan saya ini suka pakai topi persis seperti abang di belakang. Nah si teman saya ini nomor 2 ini nih, si Black ini kebiasaan suka pakai gelang tuh bang, yang karet yang banyak zaman dulu tuh, yang ABG zaman dulu yang lah sampai ya. belasan lah bang, mungkin abang pernah lihat lah gitu kan, sampai belasan. Nah kalau si Macet ini dia memang bukan hobi ya, maksudnya kebiasaannya dia tuh suka main judi bang gitu. Jadi suka main judi, dia pakai kalung bang, kalung yang ya kayak jimat-jimat gitulah, mungkin buat dia menang atau gimana. Nah kalau si Kebot ini dia punya ciri khas juga bang gitu, dia selalu pakai jam tangan gitu, pokoknya kemana-mana dia tuh pakai jam tangan aja gitu. Nah pertemanan saya ini bang, pertemanan yang istilahnya istimewa bang. Jadi dalam tanda kutip, pertemanan kita ini kalau kita kumpul itu kita ketawa-tawa, kita bercanda bang, kita saling melengkapi lah bang gitu. Apalagi salah satu teman saya ini, si Black ini kan hobinya main bola bang, si Black ini kan, jadi kemana-mana pun dia main bola gitu selalu kita temenin bang, disupport benar. Pokoknya kita tuh happy loh bang di saat itu ya bang ya, maksudnya kita jalan bareng, terus kalau misalkan di jalan ada buah apa kita sering metikin atau kita colong gitu kan. Terus kita kalau sholat Jumat kita sering iseng bang ngumpetin sendal, kayak gitulah istilahnya, yang saya tuh sekarang itu teringat bang, maksudnya kenangan-kenangan itu sama teman-teman saya itu. Nah singkat cerita bang, di zaman kita remaja itu kan mungkin abang pernah dengar sosok kayak Mr. Gepeng atau main jalangkung bang. Oke. Di zaman itu loh bang, bukan di zaman sekarang. Di zaman itu yang saya berempat itu. Iya, pernah dengar. Ya. Nah kita itu istilahnya pengen tahunya dalam tanda kutip, bukan kita nantangin makhluk halus, bukan bang. Maksudnya kita tuh pengen dikenal cewek-cewek bang. Oh iya. Ya kalau zaman dulu kan deketin cewek kan harus dengan istilahnya gaya dulu bang, bukan kayak zaman sekarang kan dengan dia dengan uang bang, istilahnya dengan penampilan dia mewah bagaimana. Kalau dulu kan nunjukin dong lu bisanya apa gitu kan, lu berani nggak begini. Nah disitu loh bang semangat kita nih berempat bang. Nah singkat cerita, saya ngelakuin yang kayak di film-film tuh bang, jalangkung gitu bang. Ya dengan istilahnya peralatan seadanya. Nah itu dia bang, kita juga salahnya kita ngelakuinnya itu di salah satu sekolah dasar yang ada di Lenteng Agung bang. Nah sekolah dasar itu juga dalam tahap pembangunan bang saat itu. Berarti belum aktif? Belum aktif, betul. Ya jadi kan kita berempat ini ya seneng lah bang gitu, maksudnya nantangin gitu. Dan kita juga ngundang bang cewek-cewek, maksudnya nih gua nih berani nih berempat nih. Kalau zaman dulu kan nggak ada handphone bang buat ngerekam bagaimana caranya biar itu cewek-cewek percaya kan. Akhirnya kita undang nih temen cewek-cewek, cuman cewek-cewek ini hanya ngelihat dari jauhan bang, nggak ngikut segala macem apa yang kita lakuin, main jalangkung gitu-gitulah bang. Nah akhirnya ceritanya kita berempat nih
main jelangkung bang, ya kan? Ya mungkin abang pernah ngeliat lah film-film jelangkung kayak gimana gitu kan. Nah akhirnya di situ ya kita biasa-biasa aja bang gitu. Cuman pengen menunjukkan bahwa kita berempat nih berani nih di hadapan cewek-cewek gitu loh bang, di hadapan teman-teman kita yang cewek gitu kan. Nah di situ bang, setelah kita main jelangkung bang, kejadiannya bang. Nah salah satu teman saya nih si Black ini bang, yang tadinya hobi main bola bang, istilahnya dia semangat kalau pokoknya mau bola antar kampung kek, mau antar sekolah atau main bola becek-becekan, main hujan-hujan, pasti dia datang bang. Nah kok setelah main jelangkung ini dia tuh nggak semangat bang. Gitu. Habis main ini main jelangkung. Nah di situ juga ya saya sih nggak, dalam tanda kutip, main jelangkung itu nggak langsung didatengin sosok ini, sosok itu, enggak. Kita cuman happy-happy aja bang, seneng-seneng sama yang tadi saya bilang cari perhatian sama cewek itu, gitu kan. Ya kalau masalah suara-suara mungkin kan entah dari mana kita udah ganggu di situ lah bang. Karena kan intinya kita pengen deket sama cewek-cewek dulu nih, dikenal, berani gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita itu, setelah kejadian itu teman saya ini si Black ini bang, ya itu tadi yang saya bilang nggak ada semangatnya bang, nggak ada semangatnya sama sekali. Nah akhirnya kan kita juga bingung dong, kok nanya ke si Black ini, Black lu biasanya main bola jam 4 sore, kok ini nggak main bola gitu kan. Maksudnya dia tuh kalau main bola tuh abis sholat asar atau asar juga udah pakai sepatu bola bang, dia bang. Kalau kita mah kan masih entar-entaran dah gitu kan, masih masa bodoh gitu loh bang. Nah, saking semangatnya gitu. Dia pokoknya semangat bang kalau bola bang. Pokoknya yang namanya bola itu dia hobinya, bukan main bang. Gitu. Sampai sepatunya mau rusak kayak gimana, disol lagi dan memang keluarganya dia juga mensupport bang gitu. Ya, yang saya sukanya di situ. Nah akhirnya setelah kejadian, maksudnya teman saya ini nggak ada semangat lah, kita kan nanya bang, Black lu kok makanya minggu-minggu ini kok lu nggak ada semangat buat main bola, apa lu sakit apa gimana? Nah akhirnya ya dia hanya bilang ya nggak tahu nih, kayaknya gue nggak ada semangat buat main bola gitu. Nah akhirnya kan namanya kita sebagai teman bang bertiga, kita menyupport bang, menyupport dalam tanda kutip. Ya udah dah, nih kita main bola nih, ayo kita main bola yuk gitu. Sampai pas di hari libur juga kita main bang. Tapi memang di saat itu dia tuh nggak ada semangatnya bang, sama sekali nggak ada semangatnya buat main bola gitu. Sampai istilahnya, Black, lu biasanya jago gocek ya, kalau sebutannya gocek ya, atau istilahnya giring bola dah gitu. Pokoknya dia jago dah dalam gocekan segala macem. Dia tuh nggak ada semangatnya sama sekali bang. Setelah kejadian itu kita kan bertiga bingung bang gitu. Nah akhirnya kita malamnya biasalah bang, kita main gitar, ngobrol-ngobrol di rumahnya si Black ini gitu kan. Kadang di rumah si Black, kadang di rumah saya, kadang di rumah si Kebot, kadang di rumah situ. Nah kebiasaan saya juga kan berempat ini kan waktu itu kan mau menyambut bulan puasa nih bang. Waktu itu nih pada saat itu menyambut bulan puasa. Mungkin abang kalau di zaman puasa tahun sebelum-sebelumnya mungkin sering main petasan nggak? Oke. Nah, saya tuh bang main petasan tuh bang. Nah, pokoknya saya tuh kumpulin duit buat main petasan bang, gitu. Nah, petasan yang murah itu kan lokasinya itu di daerah Cawang bang. Mungkin yang tahu lah, pemirsa yang tahu di zamannya, tahulah daerah Cawang di mana tuh petasan yang namanya petasan korek, petasan janwe, petasan teko, petasan bulet, segala jenis petasan tuh ada bang di Cawang bang. Saya tahu tempatnya bang, gitu. Di hari pertama ya kita sih biasalah aktivitas, terus hari kita libur kita beli petasan nih bang ceritanya. Dan di saat itu juga kan alat transportasi buat menuju kita beli petasan kan hanya kereta bang. Keretanya juga kan nggak zaman kayak sekarang. Itu keretanya yang masih ekonomi, yang macam apa sempit-sempitan ya. Sempit-sempitan, ada yang jualan, ada yang ya mohon maaf minta-minta, ada yang istilahnya banyak lah bang di situ yang jualan segala macem gitu kan. Kita berempat ini itu kalau naik kereta bang nggak pernah namanya di gerbong bang, selalu di atas. Gitu. Selalu. Nah mungkin abang pernah ngerasain belum naik kereta di atas? Belum, nah saya tuh udah sering bang, bahkan udah paham bener dah
dan kereta itu sampai saya tuh apal nama-namanya bang. Kalau yang sekarang ini kan kereta yang KRL sekarang ini kan disebutnya di zaman dulu nih bang itu kereta ekspres gitu. Nah di kereta di zaman dulu tuh ada 4 bang sebutan nama gaulnya nih, nama trennya. Abang udah tahu belum namanya? Apa tuh? Nah saya sebutin nih bang. Boleh. Itu kereta abal-abal, trombon, sama kaleng kerupuk. Mungkin pemirsa kalau salah satunya saya lupa namanya. Mungkin kalau ada yang tahu boleh istilahnya komentar atau gimana ya bang ya. Gitu. Nah akhirnya singkat cerita saya sering beli petasan nih bang, bolak-balik Cawang, Lenteng Cawang dengan naik kereta di atas. Wah sebagai anak muda bang ya kan naik kereta di atas. Dan istilahnya di hari yang mungkin di saat itu kepergian teman saya bang yang terakhir bang. Saya lupa itu harinya hari apa, tapi itu selepas pulang sekolah kalau nggak salah bang. Si almarhum ini pulang sekolah? Sama si almarhum. Kita kumpul bang, kita kumpul di stasiun Lenteng bang. Kita beli karcis, kita jalan ke daerah Cawang untuk beli petasan nih. Saya juga nggak tahu bang kalau itu kita beli petasan yang terakhir bang. Gitu, saya nggak tahu bang. Nah akhirnya ya seperti biasa lah bang, saya naik kereta nih, ya di atas dong, ya abang tau lah gitu naik di atas. Tapi kita di atas juga nggak sampai teriak-teriak atau gimana kan, karena ada listrik juga kan, ngeri kan, karena memang udah banyak kejadian yang kesetrum atau jatuh atau gimana, kita diem aja gitu, karena kita memang anak muda yang penuh keberanian lah bang gitu. Ya udah kita naik di atas. Nah setelah kita beli petasan nih bang, sebelumnya kita berangkat dulu ke Jakarta bang. Teman saya nih si almarhum nih tumben-tumbenan ngajak kita tuh bertiga, kita ke kota dulu yuk, gue pengen terakhir nih ngeliat kota kayak gimana. Dia bilang begitu bang. Sempet ngomong begitu. Okay. Padahal tujuan kita dari awal itu pengen beli petasan bang. Untuk beliau almarhum malah ngajak ke sono dulu. Almarhum bilang begitu sama kita bertiga bang. Si Black itu, Pot, kita ke kota dulu yuk katanya. Gue pengen lihat kota nih, kayaknya gue terakhir udah pengen lihat kota gitu. Nah karena pada saat itu juga kita nggak mikir macem-macem bang. Ya lu kalau mau ke kota ayo. Kita kan namanya berempat itu udah sohib banget bang, bener-bener sohib bang. Makan kita bareng, minum kita bareng, begadang kita bareng, sampai berantem kita berantem bareng. Besok tapi akur lagi bang, gitu. Sehari aja gitu. Sehari aja, nggak kayak sekarang kan dipukul sedikit baper blokir bang, gitu kan. Kalau zaman dulu mah bang, saya waktu remaja itu berantem ya berantem gitu. Besok akur lagi, main ke rumah. Nah, balik lagi bang ke cerita saya ini. Akhirnya teman saya ini si Black ini ngajakin bang ke kota. Nah, turunlah kita di kota bang. Nah, kota itu stasiun kota ya, maksudnya nggak kayak zaman sekarang ketat. Kalau dulu kan kita bisa mindik-mindik bang, gitu kan, pakai karcis yang udah di ini, yang penting nggak dibolongin. Zaman dulu mungkin dibolongin, nggak pernah ngerasain belum. Nah kita tuh main lewat-lewat aja, jadi begitu masuk kan belum dibolongin kita bisa masuk lagi bang, ya kan. Akhirnya kita muter-muter dulu tuh bang, keluar stasiun Jakarta Kota, muter-muter aja sekalian di air mineral doang gitu. Setelah dari kita pulang dari Jakarta nih, si teman saya ini si Kebot bilang, udah yuk kita keburu tutup Cawangnya gitu kan, tempat petasan gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita balik nih ke stasiun Jakarta, naik lagi bang, kita naik kereta lagi di atas, ya kan. Singkat cerita, begitu kita dari Jakarta, stasiun Jakarta Kota ke lokasi Cawang itu, kita kan di atas nih bang. Nah, begitu kita sampai Cawang nih bang, memang dalam perjalanan ini tuh dada saya nih, khususnya dada saya, nggak tahu dah dari teman, maksudnya firasat dari teman saya si Kebot sama si Macet ini saya juga nggak tahu dah. Pokoknya tuh firasat saya tuh kok nggak enak gitu, ada apa gitu loh, gitu bang. Kayak ada ngeganjel ya. Kayak ada ngeganjel, cuman zaman dulu kan istilahnya enjoy dengan teman-teman kita bang. Kita tuh rangkulan udah nyaman banget bang, gitu loh istilahnya. Ya udah kita nyaman. Cuman saya nih, hati kecil saya ini pada saat itu ya ada apa gitu. Cuman nggak berani ngungkapin bang, nggak berani ngungkapin gitu. Bingung juga kalau mau apa yang diungkapin nih, ada apa ya? Kan? Kita bener pada saat itu loh, bukan sekarang, pada saat itu. Nah akhirnya
Begitu kita sampai stasiun Cawang bang, itu dia bang, pas kita turun dari atas kereta bang, si Black kepleset bang. Dari atas? Dari atas kereta, jatuh ke sela-sela peron bang. Jadi si Black itu nyangkut bang. Nyangkutnya di kereta, antara kereta sama peronnya. Oh, yang di sela itu ya? Betul bang. Oke. Dan itu pun saya turun, nggak bisa berbuat apa-apa bang. Saya bingung, sebingung-bingungnya pada saat itu. Dan akhirnya kereta itu kan jalan bang. Dia masih nyangkut aja di situ bang. Jadi pas udah jatuh, tapi belum sempat ditolongin tuh? Enggak, ya karena nyangkut bang posisinya. Nyangkut ya? Karena nyangkut. Oh, tapi kereta tetap jalan? Tetap jalan. Untungnya kepalanya dia menyender ke peron ya bang. Kepalanya dia, karena kan posisi kita turun itu kan kita megangan ini, apa sih, talang airnya kereta. Dan keretanya itu kereta abal-abal bang namanya bang. Mungkin yang tahu di zaman dulu kereta abal-abal itu bentuknya kayak gimana pasti tahu lah. Itu namanya kereta abal-abal bang. Yang kita taikin terakhir kali bang ya, itu kita taikin. Teman saya jatuh bang, nyangkut di situ bang. Posisinya nyangkut setengah badan? Setengah badan. Setengah badan. Setengah badan segini. Kepalanya telentang, maksudnya dia terbahan lah di peron. Tapi pas kondisi seperti pas jatuh itu, beliau masih sadar? Saya nggak tahu maksudnya nggak tahu kondisinya dia bang saat itu bang. Pokoknya saya tuh bingung. Panik ya? Ya namanya zaman dulu bang, kita bingung mau ngapain gitu. Dan orang-orang hanya teriak aja bang gitu. Dan kereta ya tetap berjalan. Sampai akhirnya kereta itu habis di gerbong belakang. Teman saya ini jatuh bang ke peron. Oke. Saya langsung turun bertiga kan, nolongin sama salah satu penumpang juga di atas ke peron. Itu saya bingung bang, kayak gimana. Saya jongkok aja di situ di depan teman saya itu, yang istilahnya udah nggak sadarin diri. Tapi saya nggak tahu posisi dia itu udah meninggal atau belum. Saya tuh nggak tahu bang. Saya di situ tuh kayak orang apa ya bang? Kayak orang blow on atau bego lah bang. Linglung lah gitu ya? Iya, karena saya berpikir ini gue mau ngomong apa sama orang tuanya. Dan gue bakalan diomelin gak sama orang tua gue. Itu bang yang ada dalam pikiran saya saat itu bang. Tadi kan si temannya abang ini kan nyeblos nih bang ya? Iya. Itu kondisi badannya masih utuh tapi bang ya? Kondisi teman saya masih utuh bang. Oke. Masih utuh, tapi dengan baju yang sudah sobek, berbekas dari peron itu bang. Dan dadanya itu hitam bang. Hitam kayak lecet. Ya habis kena lecet gimana sih bang kalau lecet luka gitu loh bang. Mungkin keteken juga gitu. Mungkin seperti itu bang. Pokoknya di situ saya dengan ngelihat kondisi teman saya itu, saya diam aja, saya bingung, sebingung-bingungnya bang. Saya mikir ini orang tuanya, saya mau ngomong apa bang sama orang tuanya bang. Tapi saya nggak tahu kondisi teman saya itu masih sadar atau udah almarhum atau gimana, saya belum tahu bang pada saat itu. Nah akhirnya 5 menit kemudian datanglah bang evakuasi. Nah, dibawalah kita sama pihak yang berwajib sama ambulan bang ke rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan kalau nggak salah, seperti itu. Nah dibawalah ke rumah sakit bang. Nah akhirnya kita juga bertiga ditanya-tanya bang sama pihak kepolisian bang. Maksudnya siapa nama kita, terus ini siapa, si korban ini kenapa, ininya kenapa gitu kan. Dia ditanya-tanya seperti itu aja sih bang. Kronologinya terus, ya kronologinya sama alamat-alamatnya bang. Ditanya seperti itu udah. Setelah ditanya-tanya ya kita bingung nih bang, ini mau bagaimana, kita bingung tuh bang. Saat di rumah sakit bingung, sebingung-bingungnya. Dan kita didatengin sama salah satu perawat bang yang ada di situ gitu kan, karena memang mungkin kita tuh bingung lah bang, panik, 1000 kali panik kali bang mungkin bang gitu kan, yang kita bingung mau gimana. Akhirnya kita mojok kayak di pojokan rumah sakit. Nah kita dihampiri bang, maksudnya didatengin sama salah satu perawat yang ada di situ. Ya untungnya kita dikasih minum sama snack lah bang sama si apa namanya perawat ini gitu kan. Nah singkat cerita bang, 2 jam kemudian, 2 jam atau 3 jam keluarganya datang nih bang, si ibu korban sama kakaknya si korban bang.
gitu. Datang dengan dia histeris lah bang, dia nangis segala macem atau gimana gitu kan. Dan si kakaknya ini nanya ke kita bang, ke kita bertiga, dengan ya mungkin dia marah atau gimana kan, adiknya kenapa gitu kan, dengan nada yang agak tinggi gitu kan. Nah kita hanya bingung mau ngomong apa bang. Cuman pada saat itu kita cuman bilang jatuh bang gitu doang. Terus dari mana mau kemana ditanyain sama abangnya almarhum ini, ditanyain, emang awak lu pada mau kemana dan lu mau ngapain gitu sampai begini. Jatuh bang gitu, si Black ini jatuh. Kita ditanya-tanya ya seperti itu aja gitu yang kita jawab bertiga bang, karena kan kita bingung bang. Panik juga ya. Wah panik bang, pada saat itu panik sepanik-paniknya. Nah akhirnya setelah dari situ nggak lama kemudian ya, setelah dari ibunya itu histeris lah bang, ya kan, nangis atau mungkin meluk-meluk anaknya yang istilahnya udah nggak ada pada saat itu. Dan saya juga kan nggak diberitahu oleh dokter bang, maksudnya ini kondisinya udah tewas, karena kan kita cuma temennya bang, bukan keluarganya. Oh berarti saat itu belum dikabarin Kita ya? belum dikabarin sama pihak dokter bang. Kita cuma didatengin ke polisi, terus ditanya nama kita, umur kita berapa, alamat kita di mana gitu. Terus si teman saya ini namanya siapa, rumahnya di mana, cuman itu aja bang. Nah untuk kondisi selanjutnya atau kabar selanjutnya kita nggak tahu bang. Yang tahu itu pihak keluarga, si ibunya ini gitu. Nah akhirnya nggak lama, selang ya kira-kira hampir setengah jam bang, si ibunya keluar bang dengan mimik muka yang nangis bang, terseduh-seduh. Ya kita kan nanya bang, si Black kenapa? Kita kan menggila Nyak bang, Nyak si Black kenapa Nyak? Si Nyak itu nangis aja bang. Ya kan kita semakin bingung bang, maksudnya ya kita sih berharap si Black ini cuman luka aja bang. Kita berharapnya saat itu bang gitu. Kita kan nggak berpikiran ya namanya kita masih lugu atau blow dah pada saat itu kan. Kita berharap tuh si Black itu cuma luka doang dah gitu. Nah nggak lama si kakaknya ini datang bang. Maksudnya datang menuju ke sana ke kita gitu loh. Lu ikut dah sekarang, lihat kondisinya si Black. Nah ternyata bang si Black itu meninggal bang. Ya selanjutnya kita kan pas ngeliat almarhum dianterin bang sama kakaknya nih si almarhum, maksudnya ke ruangan yang ada di almarhum. Dan saat itu saya nggak tahu namanya ruangan jenazah, ruangan apa saya nggak tahu dah bang. Pokoknya almarhum itu udah terbaring di tempat tidur yang besi tuh bang, yang itu kan, dan masih berpakaian yang terakhir saya lihat itu bang. Masih lengkap lah. Masih lengkap. Nah di situ juga pihak dokter, maksudnya pihak dari rumah sakit kan sudah identifikasi bang, maksudnya udah menyatakan lah bahwa teman saya ini udah meninggal gitu loh bang, secara medis gitu kan. Nah akhirnya mungkin dengan maksudnya dengan tata cara keagamaan Islam kan otomatis kan harus dikafani, dimandiin gitu kan. Nah akhirnya pihak dari keluarga juga kan dalam tanda kutip masih berduka lah, maksudnya si ibunya korban ini kan bingung bang, bingung dalam tanda kutip, nggak, maksudnya masih belum nerima lah. Nah akhirnya si kakaknya inilah yang bilang ya udah ke pihak rumah sakit, intinya si almarhum ini dikafani di sini gitu, di rumah sakit tersebut ya gitu, nggak dibawa pulang dalam kondisinya seperti ini gitu. Dan itu pun kita berempat menyaksikan bang, saya bertiga dengan teman saya sama abangnya bang, sama abangnya almarhum ini ya. Dan itu bang ya pada saat jenazahnya almarhum ini pengen dikafani bang, maksudnya pengen dibersihin lah atau dimandiin lah, otomatis kan bajunya segala macam dibuka bang gitu. Nah disitulah bang saya baru tahu bang, ternyata saya pikir namanya udah almarhum itu udah meninggal itu nyopotin baju kayak nyopot baju aja bang. Nah ternyata enggak bang, ternyata digunting bang, bajunya itu sama celana pokoknya digunting, disobekin bang. Nah di situ digunting semua baju-bajunya. Nah si almarhum ini kan memang punya ciri khas yang saya bilang tadi itu, punya gelang banyak ya? Gelang banyak nih, ada belasan lah di tangan itu, gelang karet ban apa karet apa saya juga nggak tahu. Nah di situ secara tidak
disaksikan sama pihak dokter, kita diem-diem ngambil bang. Kita diem-diem ngambil ya. Karena kan buat kenang-kenangan apa sih dari almarhum ini gitu. Pada saat itu kita udah nggak berpikiran macam-macam bang, dalam tanda kutip nggak mikirin horor atau takut apa segala macam lah, yang hal-hal yang kayak gitu enggak bang. Saya mikirnya ya kenang-kenangan gitu loh. Kita ambil, ya kita kan diskusi dulu nih bertiga nih sama teman. Kita ambil. Nah akhirnya saya ambil lah beberapa. Tapi posisinya udah dicopot itu sama. Belum bang, posisinya masih di tangan. Karena kan dokter itu cuman bunting bajunya aja bang, baju sama celana cuman itu aja bang. Dan istilahnya dibersihin bagiannya luar dulu bang. Nah bagian dalam kan atau kayak mandiin kan beda lagi mungkin karena saya kan belum paham kan. Nah pas begitu dokter itu keluar beresin baju kan di tangannya masih ada gelang nih. Nah gelangnya ini begitu entah dia mau ngambil apa gimana di tempat lain, dengan secara sadar kita bertiga ini kita ngambil diem-diem bang gelangnya bang. Gitu gelang yang ada di pakai almarhum ini. Ya saya sih ngambil kalau nggak salah 3 atau 4 bang. Tuh. Sama teman saya juga sih kayak buat ngambil, si Macet juga ngambil gitu. Dan istilahnya kita langsung kantongin bang. Saya langsung kantongin. Nah singkat cerita ya kita kan ngurusin lah bang prosesinya bang sampai dengan selesai ini almarhum bang. Dan sampai ke dapat surat dari kepolisian bahwa ini memang benar kecelakaan gitu. Dan alhamdulillahnya bang kita dapat santunan juga, maksudnya keluarganya, bukan kitanya, bukan sayanya, keluarganya si korban ini dapat santunan bang. Karena kan pada saat itu kita berempat ini beli karcis, dulu masih 1.000 bang karcisnya, dulu mah masih yang kertasan tuh. Untungnya si almarhum ini ada karcisnya bang, jadi kita masih dapat, maksudnya keluarga masih dapat santunan dari pihak kereta api kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita dimakamin lah bang nih di hari yang sama juga bang, kalau nggak salah sore bang, jam 2 atau jam 3 itu kan kita ngikut dalam pemakaman, prosesi pemakaman. Nah malamnya nih bang, kita kan sebagai orang Islam kan malamnya kan mungkin tahlilan nih bang. Nah kita datanglah ke rumahnya almarhum gitu kan untuk pengajian gitu kan. Nah pada saat kita tuh baca Yasin, terus zikir, dan juga kita tuh tahlil menyebut-nyebut nama Allah gitu kan. Di situ secara saya sengaja atau nggak sengaja gitu bang, saya ngeliat almarhum itu ada di luar rumah bang, berdiri bang di luar rumah. Tapi yang saya lihat saya dulu nih bang sendiri, dengan dia memakai baju yang terakhir dia pakai. Yang ketika kejadian itu. Benar, dia pakai baju kaos, saya ingat banget, sama celana pendek, sama sandal jepit. Dia duduk aja dia? Berdiri bang. Oh berdiri? Dia berdiri, dia diam aja dengan muka yang lesu. Tapi bajunya dia tuh kayak penuh luka, maksudnya yang sobek yang saya bilang itu tadi gitu. Dia diam. Ya karena saya merasa, ya pada saat itu banyak orang kan, saya nggak gubris loh bang. Udah kita baca-baca aja. Dan setelah kita habis tahlilan kan, kalau setelah tahlilan itu kan biasalah disajiin makanan lah bang, rokok atau mungkin snack-snack kecil dari yang punya rumah gitu kan. Nah teman saya ini 2 ngedeketin, ya biasalah kalau kita kan kalau udah bertiga ngumpul deket bang, nggak mungkin jauh-jauhan kan. Nah saya bilang gini sama teman saya yang 2 ini, Bot, tadi gue ngeliat si Black bot. Sama Pot, gue juga ngeliat si Black. Berarti pada ngeliat juga dia? Saya mikirnya begitu bang, saya mikirnya saya sendiri bang. Ternyata teman-teman saya, si Kebot, si Macet, sama ngeliat Black. Nah kita kan berpikiran, udahlah biarin. Maksudnya pada saat itu kan kita bingung bang, maksudnya secara spiritual juga kan kita belum paham gitu kan, kayak gimana ininya kan, cara buat nanganin yang kayak gitu-gituan kan. Ya kita cuman berdiam diri aja, ngobrol bertiga aja udah gitu. Nah udah sampai hari ke-7 itu udah nggak ada gangguan macem-macem bang, nggak ada gangguan macem-macem. Nah singkat cerita bang, sampailah kita tuh punya kesibukan masing-masing bang. Itu saya
alhamdulillah dapat pekerjaan, terus si Kebot juga dapat pekerjaan di salah satu restoran, si Macet juga dapat juga pekerjaan karena dia memang latar belakangnya orang situ asli kan, dapat pekerjaan juga. Kita punya kesibukan masing-masing nih Bang. Tapi di kesibukan masing-masing itu juga kita punya kebiasaan buruk Bang. Itu yang saya bilang tadi lah gitu kan, karena kita masih mudanya itu, saya sendiri kan playboy nih Bang gitu. Saya banyak cewek lah gitu kan. Kalau si Macet ini kan hobinya kan main judi Bang gitu. Terus si Kebot ini sukanya minum kan gitu kan. Nah, singkat cerita kita ketemu lagi nih Bang sama teman-teman kita nih. Nah, kita ya biasalah kita ceritain kebanggaan kita. Lu kerja di mana lu sekarang Pot? Gitu. Sama lah, saya juga, lu kerja di mana Bot? Lu kerja di mana Cet? Bilang gitu kan, kita saling nyapa lah, saling nanyain aktivitas macem-macem sampai kita istilahnya mungkin happy lah gitu kan. Dan temu kangen lah ya. Nah, temu kangen lah. Nah, tapi di situ Bang, saya lupa Bang, kalau kita tuh punya teman satu lagi Bang, si almarhum ini Bang. Kita lupa nih. Ya karena kan kita udah dengan profesi masing-masing lah, istilahnya kita udah merasa, gue udah mampu nyari duit nih. Kalau zaman dulu kan begitu Bang. Udah mampu nyari duit kan, udah jadi ini kan udah bebas Bang, rokok segala macem, happy lah gitu kan. Tapi dalam tanda kutip happy-nya yang nggak ke drugs gitu Bang, nggak happy aja gitu kan. Nah, begitu kita happy ya masih jam 9, setengah 10 malam Bang. Jam 9, jam setengah 10 malam, itu mungkin belum ada setahun dari kejadian si almarhum. Kita ngobrol, kita duduk di salah satu base camp. Tapi kita base campnya udah pindah Bang, karena kan base camp yang lama, karena kita masih keingetan almarhum dan udah dibongkar sama si kakaknya almarhum. Biasanya kan kita suka nongkrong di base camp yang lama nih gitu kan. Akhirnya kita dapat base camp baru Bang. Nah, kita dapat base camp baru, kita sering nongkrong di sini. Maksudnya ada pertemuan lah beberapa kali, ngobrol-ngobrol. Entah tahu dari mana datangnya Bang, si almarhum duduk di samping Bang. Ada langsung? Ada langsung si almarhum. Itu yang lihat abang doang atau? Semuanya Bang. Oke. Saya malah main bisik-bisikan sama teman saya gini. Bot, si Black Bot. Si Kebot juga bilang sama si Macet, Cet, itu si Black. Kita diem aja Bang. Dia muncul gitu. Ya, abang-abang. Dan saya ingat posisinya dia begini nih Bang. Maaf ya saya angkat kaki ya, begini nih Bang. Begini Bang. Dia duduk dengan baju yang sama Bang. Coba bayangin Bang, pada saat malam yang datang itu bukan ya kayak yang apa sih, setan-setan kayak gitu-gitu. Teman kita sendiri Bang yang datang Bang. Bingungnya kayak gimana coba? Apa yang mau kita tanya? Duduk di sebelah saya, di sampingnya si Macet kalau nggak salah. Si Kebot sebelah sini. Duduk. Itu hampir 5 menit, 7 menitan Bang. Dan kita tuh nggak ada yang berucap sama sekali. Dan bingung Bang, saat itu kita tuh bingung. Pokoknya bingung dah, saya ingatnya saya tuh bingung. Bingung sebingung-bingungnya gitu loh. Maksudnya teman kita nih Bang, belum ada setahun. Pada saat itu kita belum sadar kalau iya ada teman kita, atau kita mungkin bacain doa lah, atau apalah, kita ke makamnya lah. Kita lupa Bang, karena kan kita punya kesibukan masing-masing, ya kan. Datang Bang di situ. Nah, setelah datang di situ, dia duduk yang tadi saya peragain gitu. Udah. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma duduk. Ya kita juga diem aja. Dan nggak ada yang bergerak sama sekali, diem. Kita ngerokok juga nggak ngerokok. Kita ngomong juga kagak ada yang ngomong, cuman main bisik-bisik aja. Si Black. Gitu aja Bang bahasa kita. Iya. Dan akhirnya selang 5 menit 7 menit, tiba-tiba begitu kita udah lengah atau gimana, nggak ada Bang. Hilang. Dan hilang di situ maksudnya hilang, saya juga nggak tahu kemana dah gitu. Dan situ kita baru sadar Bang, oh iya, kita nggak ke makamnya si Black.
gitu. Nah akhirnya setelah kita belum ke makamnya, besokannya di hari yang kita libur nih, kita bersepakat kita libur, kita ke makamnya si Black nih. Datengin, kita beli, ya biasalah bang, kalau ke makam kan kita beli bunga kembang, terus air mawar gitu. Kita datang, kita baca Al-Fatihah, kita kirimin doa juga, terus kita bersihin makamnya dia gitu kan. Nah, tapi kita belum sadar nih bang, yang gelangnya si Black ini masih kita pakai, kita belum sadar bang. Maksudnya dia tuh muncul itu tuh untuk apa gitu loh, belum sadar kan gitu situ, karena kan kita merasa kenang-kenangan gitu loh. Pada saat itu kan namanya kita masih berpikirnya nggak berpikir kemana-mana lah. Kalau zaman sekarang kan apa-apa dikaitkan dengan yang begituan, apa-apa dikaitkan dengan begituan. Pada saat itu kan belum bang, gitu kan, nggak berpikiran, wah ini jangan-jangan kita ngambilin. Pada saat itu kan kita nggak bertiga ini, kita bertiga khususnya gitu kan, nggak berpikiran ke arah situ. Nah akhirnya sampai selang kita udah kita ngobrol-ngobrol bertiga, si Black itu datang. Nah setelah dari makamnya saya sering dimimpi ini bang sama si Black, dan dia tuh cuman diem aja, nggak ngomong apa, nggak bicara apa, dan dia tuh jalan sama saya, maksudnya dalam mimpi ya, jalan, tapi saya nggak tahu jalannya kemana. Dan itu saya ceritain juga ke teman saya nih yang 3, kita ketemuan lagi nih. Gue beberapa hari sering ketemu si Black gitu kan. Sama saya ini Pot, gue juga Pot. Sama juga teman saya yang ngeletuk si Macet, sama gue juga, ada apa ya gitu kan. Nah akhirnya karena memang istilahnya kita nih diskusi. Nah si Macet ini yang saya bilang tadi ini kan memang hobinya kan main judi bang. Yang si Macet ini dia suka pakai yang jimat-jimat lah bang, zaman dulu kan sebutannya jimat bang. Gini. Nah si Macet ini nyeletuk, udah yuk ke guru gua aja yuk, cari tahu nih kenapa gitu kan. Maksudnya kok kita sering didatengin, bukan diteror dalam tanda kutip, kita ditakut-takutin, bukan, didatengin doang bang gitu kan. Cuman kan kita saat itu kan bukan merasa risih atau gimananya ya, antara takut juga kasihan bang, apa sih yang dia mau gitu loh, almarhum mau apa sih gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita kita jalan nih bang, kita sepakat di hari yang kita udah tentuin nih, kita ke rumah gurunya si Macet gitu. Nah dalam perjalanan ya biasalah kita happy ending lah, kita intinya buat silaturahmi ke gurunya si Macet, sekalian mau nanya nih apa nih penyebabnya gitu kan. Nah sekaligus kita pengen dalam bertiga nih, kita pengen sepakat nih bang, karena saya kan hobinya kan cewek nih bang, playboy lah, pengen minta gue ntar gue kalau ketemu guru lu pengen minta jimat ini yang apa, jimat dapet cewek buat gitu. dapet cewek. Nah nyeletuk juga si Kebot, gue juga mau minta jimat buat apa namanya, main judi lah, kalau menang mulu gitu kan. Nah si Kebot juga minta juga, si Macet yang main judi juga minta, si Kebot yang suka minum mungkin kan karena dia merasa jawara atau dapat dia, karena dia profesinya tukang parkir bang pada saat itu. Ya kerja lah intinya kan halal bang, nggak minta-minta. Ya namanya dia kerja di jalanan kan, dia pengen punya pegangan lah, bener pada saat itu pegangan tektok bang gitu kan. Ilmu tektok kan mungkin abang tahu kan, ilmu tektok. Nah disitulah udah kita kan dengan tujuan kan seperti itu juga kan, jadi kita semangat nih bertiga jalan lah ke sono. Nah lokasinya itu ada di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur bang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Berarti jauh juga lumayan jauh, pokoknya Cirebon dikit, Cirebon gitu. Nah disitulah kita sampai malam. Nah malam sampai di rumah gurunya ya biasalah kita cuman ya ngobrol-ngobrol, terus kita bawa oleh-oleh nih dari Jakarta, martabak sama buat si gurunya nih gitu kan. Nah akhirnya dengan maksud dan tujuan yang tadi kita udah utarain bertiga sepakat nih, kita ngobrol nih sama gurunya gitu. Kita minta ini nih, saya minta ini gitu kan. Wah itu mah gampang, kata gurunya nih bang. Dan ada satu lagi gitu kan. Maksudnya satu lagi apa nih? Kita sering diteror, maksudnya sering didatengin nih sama teman kita nih almarhum ini gitu kan. Nah akhirnya karena si Kebot
punya kedekatan dengan guru spiritualnya nih, si gurunya. Dia nih yang nyampein si kebot ini nih, si kebot si macet ini nih. Dia yang nyampein ke gurunya karena kan dia deket kan. Udah dah lu yang nyampein dah gitu kan. Disampein lah, ini Pak fotonya gitu. Nah ya udah nanti malam aja dah kita iniin. Ya udah malam, singkat cerita, paginya kita sempat nginep di Bang 2 hari. Biasalah kalau kita libur kan, kita pengen ngeliat di situ suasananya masih asri Bang. Gitu, ada air terjun, ada sungainya, wah asri dah pokoknya di lokasinya gurunya teman saya ini nih. Nah pagi-paginya ya kita disajiin makanan lah, karena kan kita juga patungan buat yang tuan rumah, Pak nih buat beli gorengan atau tolong dimasakin gitu Bang. Kita kan sebagai anak muda kan, masa kita minta datang gitu kan, secara enggaknya kan walaupun kita berpenghasilan 10.000 pada saat itu kan, seenggaknya kita ngasih lah gitu buat masak hari itu atau buat makan hari itu. Nah akhirnya udah siangnya jam 10 Bang, kita kumpul nih. Nah si gurunya ini ngomong begini, ternyata teman kamu sering datengin kamu itu, kamu bawa barangnya dia. Gitu Bang. Nah, tapi dia nggak jelasin barang apa gitu. Nggak jelasin. Kamu bawa barangnya dia. Kita bertiga nih Bang, main lihat-lihatan Bang. Gimana sih kalau abang, ini kita bertiga bertanya gitu ya. Ya antara bertanya, antara kita tahu. Oh. Ya karena kan kita ngambil ininya dia. Apa sih gelang tangannya dia. Kita main lihat-lihatan nih Bang bertiga. Wah. Ya. Terus si yang kebot bilang, iya, saya ngambil gelangnya dia. Berapa? Ini. Semuanya apa gimana? Saya juga. Akhirnya kita kumpulin dari Bang. Kita kumpulin ke gurunya ini. Nah akhirnya udah, ya mungkin entah gimana dibaca-bacain apa sama gurunya. Nah tujuan yang kedua nih Bang, yang tadi saya bilang disepakat dari awal nih. Saya mau minta pengasihan, mau minta jimat, pokoknya sama-sama minta jimat dah nih. Ya waktu muda pada saat itu ya minta jimat, yang satu minta tektok, yang satu minta apa sih namanya, semar mesem apa ya, yang gitu-gitu dah. Pemikat lah. Ya pemikat lah gitulah. Nah singkat cerita malamnya Bang, kita habis maghrib kita diskusi sama gurunya. Itu mah gampang. Saya nih pertama ditanya, kamu mau apa gitu kan, mau ilmu apa? Saya pengen disenengin sama cewek-cewek Pak, dia bilang gitu kan. Gampang gitu. Yang ini saya pengen minta jimat buat saya tuh menang main judi. Nah, teman saya satu lagi, saya pengen minta ilmu tektok biar ditakutin sama orang gitu kan. Gampang, tapi ada satu syarat. Syaratnya apa Pak? Berendam dulu tuh di air terjun di sungai gitu kan. Nah, malam itu juga Bang kita sampailah ke air terjun itu, saya lupa Bang nama air terjunnya apa. Pokoknya ada sungai juga, ada air terjun gitu kan. Nah, di situ ya kita kan mikirnya cuma mandi doang Bang. Pada saat itu mikirnya mandi. Ya gampang mandi gitu kan. Ya namanya anak muda kan zaman dulu nyepelein Bang. Nggak mikir efeknya apa, ininya apa gitu kan. Udah kita ngelakuin aja dah pada saat itu. Nah, akhirnya Bah, kita cuma mandi doang gitu. Yang bilang mandi doang siapa gitu. Berendam kamu di situ sampai pagi. Saya disuruh berendam Bang. Sampai pagi. Gila tuh. Sampai berendam tuh saya. Sampai pagi. Kan dalam tanda kutip gini. Itu udah dingin. Air tambah dingin. Ntar yang ada masuk angin. Saat itu kita keceplosannya ngomongnya begitu kan. Ya dia bilang, ya baru masuk angin. Belum nanti ketemu yang begituan. Pada saat itu si gurunya nih nyeletuk, belum ketemu sama yang gituan. Ya Pak, yang begituan mah kita lawan ya, karena kan kita mikirnya kan berendam itu kan bertiga Bang. Mikirnya nih pada saat itu, ayo kita lawan gitu kan, namanya anak muda kan. Ternyata enggak Bang. Kita berendam suruh sendiri-sendiri Bang. Misah gitu ya. Misah. Saya di sebelah selatan, si kebot di sebelah timur, si macet di sebelah utara, gitu kan. Dan itu cuma setengah badan doang, jadi kita duduk Bang. Maksudnya berendam dalam tanda kutip, nggak kita nyemplung ke air, enggak. Jadi kita ada arus nih,
ya setengah kaki kita duduk bersila gitu kan. Cuman kan air kan kenceng juga bang dari arus gitu kan, sedada gitu kan. Nah kita cuman dibekalin itu air mineral doang dari gurunya, air mineral, dan nggak ada makanan lain. Dan sebelum acara, maksudnya sebelum prosesi kita berendam, kita dibaca-bacain bang, kepala saya dipegang sama gurunya, nama saya siapa, terus tanggal lahir saya tanggal berapa, nama ibu saya siapa, nama bapak saya siapa, dipegang semuanya. Ya dia baca lah bang, seperti itu. Ya udah kita proses berendam nih. Ya kita proses berendam, udah saya duduk di sebelah selatan, ya masing-masing udah punya tempat lah gitu kan, berendam. Ya kira-kira jam 11:30 lah bang saat itu. Kita udah nggak pakai apa-apa nih, cuman pakai sempak doang nih. Tapi sebelum kita nyemplung, si gurunya nih bilang, kalau ada apa-apa, jangan suka keluar dari air. Maksudnya gimana tuh? Kalau ngelihat apa-apa gitu bang. Oh, kayak gangguan ya? Gitu. Tapi dia itu nggak nyebut ya kayak kunti lah, kayak pocong lah, apa kayak gondoruo, enggak. Pokoknya dia bilang gurunya kalau ada apa-apa jangan keluar dari air gitu. Kamu diem aja gitu. Nanti bapak datang sendiri gitu. Nah, saya kan berpikir gila juga nih kalau sampai pagi. Ternyata enggak bang, nggak sampai pagi, ya kira-kira 2 atau 3 jam. Nah, di situ bang yang bikin kayak saya merinding ya bang. Nah, setelah kita berendam juga di air tuh, ya kan, ya yang saya takutin kan bukan kunti atau setan-setan, ular bang yang saya takutin. Benar-benar. Ya kan, mana gelap, kayak segala macam gitu. Yang saya takut kan apa ngegerayang di, ini saya kan warisan saya dari bapak saya nih bang, warisan. Iya, nggak satu-satunya, nggak ada lagi warisan gitu kan. Saya kan mikirnya itu kalau kecatok, udah potong. Nah, mana warisan cuma satu dari bapak saya gitu kan. Saya mikirnya pada saat itu kan ular doang. Nah, akhirnya kira-kira ya 30 menit 20 menit saya tuh ngeliat ular bang gede. Ular hijau. Pokoknya itu dari bukit dari yang bukitnya itu tuh turun. Kelihatan jelas banget. Ya jelasnya kalau malam itu kan cuman kelihatan dari bulan doang bang. Bulan sama apa sih kayak bintang-bintang lah terangnya, hutan kayak gimana. Tapi maksudnya luas gitu, nggak kelihatan hutan lebat, enggak. Namanya apa sih kalau air terjun kan pasti terang dari bulan kan atau bintang. Itu saya lihat kayak ular bang turun dari atas. Gede hijau gitu. Hijau. Begitu dia nyemplung, seharusnya kan kalau namanya ular itu kan jatuh, pure air itu kan muncrat. Air kagak ada yang muncrat bang. Nggak lama dia jalan. Jalannya ke arah teman saya yang si kebot itu kan. Dia jalan ke sono. Dia muter aja di si kebot. Diputerin. Nggak lama diputerin. Kan memang dari kejauhan kan cuman kelihatan ya kecil doang. Tapi saya kan apal bang. Bentuk tubuh teman saya bang. Mau itu si kebot kayak, mau itu si macet kayak apal. Kayak abang lah punya temen gimana sih. Walaupun bugil juga masih kelihatan. Oh nih si cepot gitu kan. Wah tuh temen dimuterin bang. Nggak lama muterin teman saya satu lagi. Dan yang terakhir tuh saya diputerin bang. Itu kayak saya tuh di apa sih kalau bak diputer-puterin bang. Mau muter gitu. Kayak mau kesedot sayanya. Di situ kayak mau kesedot. Cuman saya dikasih mantra-mantra sama gurunya. Tapi saya nggak bisa sebutin bang di sini mantra-mantranya. Karena kan takutnya diikutin sama yang lain. Ada mantra-mantranya gitu. Jadi dalam bahasa logat apa gitu, sambung apa kalian sendiri. Pokoknya mantra lah seperti itu. Saya dikasih mantra-mantra. Udah. Setelah dari situ muncul lagi bang ikan. Ikan banyak banget bang. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba dari belakang, dari arah saya nih ikan. Ya kalau ikan kan kalau banyak gitu kan ada ya sama kayak cipratan lah bang. Ini kagak ada, pokoknya ikan aja tuh. Ada yang warna emas. Nah dalam hati saya nih, saya pengen tangkep bang itu ikan. Saya pengen tangkep. Sama sekali saya pengen tangkep. Waduh. Tapi kata guru jangan diambil. Ikan, jalan aja ikan. Kucuk. Jadi kayak dia tuh kayak ikan koi gimana sih bang? Cakepnya ikan koi kalau kita kayak pengen nyentuh lah, bukan ambil, nyentuh gitu kan. Itu ikan. Udah,
Yang saya lihat abis dari ikan itu, nah saya lihat lagi kuda bang, kuda dari kejauhan. Oke. Kuda biasa aja gitu, maksudnya kuda nggak ada yang naikin? Kuda nggak ada yang naikin. Kuda itu jalan dari arah yang belakang saya nih, yang daratnya, kok ada suara kuda gitu kan. Itu kuda kayak yang meringkik, gimana sih kuda? Gitu kan. Saya makin bingung nih, kuda dari mana? Itu kan posisinya kebun sama air terjun, dia mau kemana gitu kan. Dan istilahnya mau lari kemana, dia bingung lah gitu loh kan. Yang saya dalam benak saya nih bingung mau kemana. Dia suara kuda aja, dan suara kudanya itu kayaknya dua bang. Suara kudanya tuh 2 ekor. Kayak ada 2 gitu. Kayak ada 2 ekor, karena kan kalau kudanya 1 ekor kan saya cuman kertak, dia tuh kayak banyak gitu. Kedua ekor saya lihat, nggak lama dia itu kudanya masuk ke dalam air terjun. Yang air terjun itu masuk ke dalam begini ya gitu. Pokoknya masuk ke dalam air terjun itu. Hilang kudanya. Nah, setelah kudanya itu hilang, nggak lama gurunya dari teman saya ini datang bang. Udah gitu kan. Udah di situ. Nah, akhirnya kita pulang ya dengan kondisi kita menggigil bang ya, namanya habis berendam gitu kan, kira-kira hampir sejam lebih lah bang lah di situ. Gitu kan, sejaman berendam. Udah kita balik lagi ke rumah gurunya itu. Nah, tapi di perjalanan bang, sebelum menuju rumahnya guru bang, ini bang yang saya ingat dah, yang paling saya takutin bang, tapi saya nggak tahu itu namanya apa bang. Jadi sebelumnya pas begitu turun dari air, maksudnya keluar dari air gitu kan, mata saya tuh bertiga tuh ditiup bang sama guru ini bang, gitu, aja. Itu perihnya bukan main bang. Langsung perih. Mata saya perihnya bukan main. Kayak apa ya? Kayak kena air garam. Bukan air garam, air cabe. Iya, perihnya bukan main bang. Di situ bang, perihnya. Sama teman saya juga sampai, wah, udah pengen cuci muka nih, bayang masih deket itu kan cuci muka. Kata si abahnya, udah biarin, ntar juga ini sendiri. Tapi bener bang, habis perih itu udah nggak merasa perih lagi bang. Hilang sendirinya bang. Tapi setelah itu bang, begitu saya lihat sekeliling bang, itu penghuni yang ada di situ saya lihat semua bang. Nongol semua bang. Yang itu berwujud warna putih, saya nggak tahu namanya apa, dengan rambut yang panjang lurus. Ada yang di dadanya itu bolong bang. Ada yang payudaranya itu sampai ke bawah. Ada yang tangannya itu menjulur ke bawah dan lidahnya ke bawah. Tapi dia dengan kondisinya yang jauh-jauh bang. Maksudnya jauh-jauh tuh dalam tanda kutip nggak berdekatan gitu. Jarak mereka ya jauh-jauh. Jarak mereka tapi di satu sekitar itu. Gitu. Dan yang paling saya istilahnya ingat ngelihatnya itu gitu kan. Itu kayak orang disembelih tapi kayak hidup lagi bang. Oke. Jadi orang itu nggak tahu siapa yang nyembelih, tahu tiba-tiba palanya putus, tapi nyambung lagi. Tapi ada kayak yang motongnya gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Pokoknya tahu-tahu begitu saya lihat palanya copot jadi begini, tapi nyambung lagi begini. Dan erangannya itu, kesakitannya itu saya dengar bang. Oh, dia sambil jerit itu? Iya. Dan maksudnya darahnya itu kelihatan. Ntar udah di maksudnya dia begitu saya lihat nih, tahu-tahu langsung palanya begini aja. Ntar darahnya turun gini, ntar balik lagi. Begitu bang, itu yang saya bilang. Itu siapa yang motong saya juga nggak tahu palanya. Kayak tiba-tiba gitu aja. Begitu aja pokoknya saya lihat sampai saya itu nggak ngomong apa-apa, dalam tanda kutip kan saya juga bingung mau ngomong apa gitu kan. Tapi dipesankan sama si bapaknya ini, sama gurunya, kalau ngelihat apa-apa udah jangan bilang itu ada ini, udah diem aja gitu. Gitu. Tapi si teman abang ini yang 2 ini lihat juga. Sama bang. Semua sama. Oh. Tapi yang si kebot ini dia ngelihat ada nggak tahu laki atau perempuan, itu perutnya gede bang, buncit, dengan kaki yang gede kayak gajah. Gitu. Dan itu pun ceritanya setelah dari situ bang, maksudnya setelah dari tempat ritual itu, ceritanya pas di rumah. Dan begitu saya pulang ke arah rumahnya si gurunya ini kan, ya kan jalan setapak doang bang gitu kan, dengan
pakai yang apa sih, obornya itu. Di situ bang, saya dengerin suara-suara bang, kayak suara minta ampun. Itu posisi di pas mau sampai apa sudah sampai? Mau menuju rumah. Oh, di perjalanan berarti. Dalam perjalanan, yang dia bilang ampun, yang dia bilang istilahnya apa ya, kayak kita mah nyesal gitu loh bang. Enggak lagi, ya inget, enggak lagi gitu. Tapi itu suara nggak tahu dari mana bang. Oke, kedengeran aja lah. Kedengeran aja, pokoknya dia bilang enggak lagi, ya ampun, enggak lagi gitu bang. Ya cuman kan dipesankan sama si gurunya ini kan, kita jangan nolongin gitu loh bang. Oke, cuek aja, Cuek pura-pura aja nggak denger bang, gitu ya. pura-pura nggak denger. Nah setelah sampai rumah lah bang, kita udah ya kita berbincang-bincang. Ada lagi nih bang, saya mikirnya itu kan anaknya dari si bapaknya bang. Oke. Anaknya dari si bapaknya nih. Nah baru pulang dari ngembala, atau ya istilahnya kayak orang mah apa sih namanya, pengembala bang. Masih berpakaian seperti itu dengan sarung yang masih diikat bang. Begitu nyampe rumah, saya duduk di terasnya dia yang belum masuk. Dia mau jalan bang, kirain saya dia mau masuk bang, ya karena dia habis bawa apa sih, kambing lah istilahnya gitu, kambing atau sapi, karena di sebelah sononya kan ada kandang juga, kandang kambing gitu kan. Dan di situ dia mau apa sih namanya, menghampiri, mau masuk lah ke rumahnya itu bang. Tangannya copot bang, jatuh ke bawah. Dua-duanya? Dua-duanya. Copotnya gimana tuh bang? Jadi dia mau menghampiri nih bang, jalan, ini copot. Segini saya inget banget. Segini, nggak lama dia merangkak tangannya. Yang saya lihat tuh. Dan tangannya bergerak mau menuju saya bang. Oke. Tapi orangnya itu posisinya di sana. Orangnya diem. Tangannya putus. Jalan tangannya. Jalan mau menuju saya, mau menyerang saya bang. Oke. Di situ. Dan di situ saya refleks bang, teriak, Pak tolongin Pak. Nah akhirnya si gurunya ini nggak keluar segala macam. Dan teman saya nggak nyaksiin bang, yang nyaksiin saya doang. Oh, mereka nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat. Padahal bertiga begini. Bah tolongin bah. Kata teman saya, lu kenapa Pot? Katanya gitu kan. Itu ada tangan mau kemari katanya. Ya karena kita begini kan, posisi saya langsung naik ke ini doang, balik gitu kan. Naik, takutnya dia nyerang saya kan atau gimana. Nah udah. Tapi si gurunya ini nggak keluar. Nah, untuk si teman saya nih, si siapa namanya? Si Kebot. Itu kejadian lebih sama yang tadi dilihat di air terjun, dengan wajah yang maksudnya dengan perut yang gede, kakinya kayak gajah. Yang cewek tadi. Nggak tahu sosok cewek, nggak tahu sosok cowok, pokoknya mukanya kayak gendut tuh bang, semua kayak gendut gitu tuh bang, dan perutnya itu buncit, kakinya gede kayak gajah. Dan yang dia lihat nih setelah kita udah cerita nih bang, dia ngeliatnya pokoknya dia bilang, kan saya cerita nih ke teman saya bertiga ini nih, gua tadi ngeliat ada yang orang penggembala tapi tangannya putus. Nah sama Pot, gue juga ngeliat. Lu ngeliat apaan? Gue ngeliat orang yang tadi gue lihat di air terjun itu perutnya pecah bang. Yang tadi gendut tadi? Yang tadi gendut itu perutnya pecah bang. Oke. Yang tadi gendut itu pokoknya pecah. Nah itu dia berarti yang gendut ini datang ke si rumah Abah ini? Pokoknya nggak tahu datang atau gimana, pokoknya ada di tempat yang jauh bang. Tapi kita ngeliat sendiri gitu loh bang. Okay. Jaraknya itu kalau nggak salah 50 meter, 40 meter. Pokoknya kita ngelihat sama-sama masing-masing ngelihat loh bang. Semua nyaksin? Bukan semuanya nyaksin, saya ngelihat yang sosok tangannya putus, si Kebot, si Macet ini ngelihat yang perutnya meleduk, dan yang terakhir nih bang, si Kebot. Ada orang datang bawa anak. Sama saya berpikirnya. Kondisinya sama kayak yang saya lihat. Tahu-tahu palanya putus. Plek. Tapi dia kondisi palanya jatuh bang. Itu yang si Kebot lihat. Dan di situ kita cerita bang. Lu ngeliat apa Pot? Gue ngeliat tangan. Lu ngeliat apa Bot? Gue ngeliat orang perutnya meleduk. Maksudnya hancur itu loh bang, pecah. Lu ngeliat apa Bot?
Gua yang ngeliat orang palanya di sembelih sampai copot, tapi nggak tahu yang nyembelih siapa bang. Maksudnya yang Tiba-tiba putus aja gitu, ngelinding mau ke arah gua katanya. Nah nggak lama gurunya keluar bang, nah akhirnya datang bawa air air 3 sama pelor bang. Pelor besi ya kayak apa sih pelor yang buat apa sih namanya ring. Nah ya tuh kayak pelor. Terus saya disuruh minum bang, ditelen nih buat jagaan kamu. Nah mungkin dari situ juga saya sering ngelihat sosok-sosok yang nggak kelihatan, tapi juga ada pantangannya bang. Dia bilang, khususnya saya nih, kamu kan suka maksudnya dengan perempuan. Kalau bisa, kalau udah punya satu aja, takutnya nanti kenapa-napa gitu kan, imbasnya ke kamu. Nah pokoknya masing-masing dinasehatin deh bang. Nah udah kita pulang dari sono bang. Nah yang saya bilang tadi itu, saya kan punya cewek bang, daerahnya daerah Jawa Barat bang. Itu kan saya punya cewek daerah Jawa Barat. Nah akhirnya begitu saya main ke rumah cewek saya nih, nah di situ kan saya mungkin tertarik nih bang sama cewek itu karena dia kan sopan, baik, cantik lah, pokoknya yang saya udah idam-idamkan bener. Setelah berjalan waktu ternyata ada cewek lain bang, saya demen lagi nih sama orang juga. Nggak tahu efek dari guru saya ini atau gimana, saya juga nggak paham. Udah, nah begitu saya dalam perjalanan mau melancong ke rumah cewek saya nih bang, ke rumah si cewek saya nih, si cewek saya yang saya demen juga nelpon. Nah otomatis kan ya kita kan sebagai laki-laki, maaf ya, bukan saya merendahkan perempuan, maaf ya istilahnya ya, karena kan saya tahu nih bang, kalau udah makan kue kan udah tahu nih rasanya seperti ini nih, aku pengen nyobain nih kayak gini nih. Maaf ya, bukan melecehkan perempuan bang, bukan. Saya balik lagi bang, mau menuju cewek yang nomor 2 gitu. Nah, padahal saya dikit lagi udah menyampe rumahnya bang. Saya ini udah mau nyampe rumahnya cewek pertama mau ngapel. Udah, begitu saya mau ngapel, saya ditelepon. Ini belah ya biasa lah bang, rayu-rayu cewek, gini. Dan saya berpikiran kan yang saya bilang tadi itu, udah cabut, dapet cewek lagi nih, ntar yang nama bilang aja besok gitu kan. Pada saat itu tuh berpikiran. Begitu kira-kira jalan, baru beberapa, melewati satu kampung lah bang. Saya bengong bang di situ, parkirin motor, duduk bengong. Dan nggak sadarkan diri lagi udah bang di situ. Pingsan atau? Pingsan. Itu pun saya taunya dari teman saya yang 2 ini. Oke. Pingsan bang saya di situ. Nggak lamanya pagi datang teman saya ini 2 nih, ya kan? Dan datang itu bercerita ke saya bang. Berceritanya begini. Lu pot datang lancong ke rumah cewek kayak orang gila. Lah emang gua kenapa? Lalu buka baju sendiri, teriak-teriak, nyebut-nyebut nama cewek lu. Sampai warga keluar semua. Gua istilahnya, untung salah satu warga situ bang, maksudnya kampung situ, kenal karena saya memang sering melancong ke rumah si cewek ini nih. Oh itu pacara si ini nih, gitu loh bang. Didatengin lah bang si cewek saya ini. Untung pagi-pagi lu, cewek lu dateng katanya. Lu kayak orang gila, lu telanjang sendiri, teriak-teriak katanya. Berarti posisi nggak sadar tuh? Nggak sadar bang, saya juga diceritain pada saat itu. Udah paginya loh, kayak akhir-akhir jam 9 habis ngopi. Lu kayak orang gila tau gak lo? Bilang gitu. Untung cewek lu dateng katanya, yang iniin. Nah akhirnya di situ si cewek saya ini bilang, pas dia pulang dari rumahnya terus balik lagi lah nungguin saya. Kita ke tempat wisata lah bang, maksudnya tempat tongkrongan yang enakan gitu. Dan bilang ke saya gini, kalau punya cewek lain cukup dede aja yang disakitin, jangan cewek lain gitu loh. Kalau demen sama dede ya satu aja, jangan demen sama yang lain. Nah disitulah bang saya berpikir ya, jangan-jangan yang kemarin gua
selingkuh ini efeknya dari sini nih, atau mungkin imbasnya dari sini nih. Tapi kan saya nggak berprasangka buruk bang, yang guna-gunain si cewek ini, enggak, saya nggak berpikir situ. Pokoknya intinya saya tuh, oh jangan-jangan gue kayak orang gila kemarin itu, ya itu gitu. Karena udah ngelanggar mungkin. Ya saya nggak paham ngelanggarnya. Yang nasihat si ininya. Nggak paham melanggarnya apa gimananya gitu kan. Dan saya ya udahlah, akhirnya saya memutuskan untuk putus bang dengan cewek yang ada di sini. Dan saya punya kehidupan yang baru dengan istri saya di tahun berikutnya. Dan kehidupan teman saya si macet ini yang suka main judi bang, dia yang saya dengar berakhir kan ya karena kebiasaan main judi bang. Kalau sekarang kan judi online, mana ada yang nangkep. Kalau zaman dulu kan judi kocok ya kan, judi uang cash gitu kan. Dan dia yang saya dengar itu ketangkep bang. Dan yang saya dengar juga di tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu katanya dia udah bebas, terus udah punya keluarga juga. Dan sedangkan si Kebot ini yang tadinya dia memang asli orang situ, maksudnya punya pekerjaan parkir di situ, ya maksudnya reman situ lah gitu, reman di wilayah situ. Dia udah nikah juga sama orang Jawa Tengah gitu, dan dia sekarang hidup dengan sama istrinya bang. Ya seperti itu bang. Oh berarti sekarang udah pada masing-masing ke jalannya ya, gitu. Ya, di kesibukannya masing-masing. Betul bang. Dan saya juga ingin berpesan bang sama teman-teman saya ini bang, yang mudah-mudahan masih ingat saya bang. Boleh mungkin nonton ya? Mungkin nonton, boleh nggak? Boleh. Ya. Kepada maksudnya sahabat saya yang dulu kita pernah main bareng, suka bareng, apapun bareng, tapi dalam tanda kutip bareng yang happy-happy, bukan mandi bareng atau segala macam ya. Kita sering bercanda, berantem. Kalau memang kondisinya teman saya nih si Macet, katanya sih sudah berkeluarga dan alhamdulillah udah keluar dari kehidupan kelamnya gitu bang. Ya ini saya Cepot masih tinggal di Lenteng Agung, dan sama teman saya juga si Kebot. Ya yang saya dengar juga si Kebot ini kan punya istri, maksudnya punya keluarga. Bot, ini gua Bot, Cepot masih ada di Lenteng Agung. Ya mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali, kita reunian ulang lah gitu, mengenang kisah-kisah yang dulu Bot. Ya Bot ya. Ya Cet ya. Ya kalau saya gua khususnya lah gitu, mungkin pernah menyinggung perasaan lu Bot atau lu Cet gitu kan, ya mohon dimaafkan dengan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya sekian dan terima kasih bang. Oke. Berarti sekarang itu mereka itu emang benar-benar udah gak ada kabar berarti? Udah gak ada kabar bang. Oke, terakhir berkabar itu tahun berapa? Itu saya nikah kan 2012 bang. Itu di 2011 udah pada nggak, ya saya udah nggak tahu kabarnya bang. Setelah yang saya tahu si Kebot itu sakit kan, karena kan kebiasaan dia memang sering minum bang, itu sakit parah. Terus juga yang saya dengar si Macet juga ditangkap sama pihak yang berwajib, ya mungkin dijebloskan lah beberapa tahun karena memang kan cuma judi kan gitu, seperti itu. Ya udah nggak ada kabar lagi bang. Memang udah lost kontak ya. Ya mudah-mudahan dengan acara ini si Kebot sama si Macet juga ngeliat bang gitu. Barangkali nonton ya. Iya, pokoknya nama samaran kita lah. Pasti paham lah ya. Kita grup Texas 34 ekstra santai. Dan balik ke yang awal nih bang, yang tadi kan si almarhum yang sering datang lah ya, ibaratnya hadir atau di mimpi. Yeah. Itu berarti dia nggak ada ngomong apa-apa tuh bang? Nggak ngomong apa-apa, karena kan setelah dari guru itu maksudnya guru itu ngasih tahu apa yang kita salah, maksudnya kita ambil barangnya, pada saat pulang dari situ kan kita balikin gitu. Dan kita kan yang saya bilang tadi, saya nebarin bunga atau barangnya berarti ikut ditaruh di kuburan. Di kuburan gitu, aja ya. gitu bang. Oke. Dan si almarhum ini datang pun, hadir pun nggak ada macem-macem ya? Nggak macem-macem bang, ya karena kan kita udah bersahabat bang, udah lama bang, dari SMA bang gitu. Kita berantem bareng, ada masalah bareng, makan kita bareng di rumahnya gitu. Ya mudah-mudahannya kalau melihat acara saya ini ya
mohon maaf gitu kan ya, itu kan kejadian yang lalu itu kan musibahnya, kita nggak ada yang tahu gitu kan ya, kita bertiga kan hanya temen gitu kan, dan bukan yang memutuskan segala sesuatu gitu, itu kan hanya sekedar kecelakaan. Dan nggak ada juga sih yang pengen begitu ya Bang ya, Dan juga itu di luar kehendak kita juga ya. Betul Bang. Dan ini Bang, gue pengen balik lagi ke yang si gurunya si ini ya, si Macet ini yang tadi Abang ritual. Iya. Dan itu sampai sekarang efeknya masih belum dicabut atau masih ada nih Bang? Ya gini Bang, makanya saya juga bingung gitu loh. Entah itu efek dari gurunya si Macet atau memang kebiasaan buruk saya Bang. Tapi yang jelas setelah saya ritual, terus makan apa namanya tuh pelor, ya terus pantangan dari gurunya juga, apa namanya, yang saya ingat pantang, maksudnya kata-katanya si gurunya, kalau tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban agama, jangan kita melakukan dosa, seperti itu Bang. Nah itu yang saya belum sampai sekarang tuh apa maksud dan tujuannya gitu. Dia bilang begitu, kalau maksudnya tidak mampu menjalankan kewajiban agama, jangan kita melakukan dosa gitu. Ya mungkin efeknya ya saya bilang tadi, saya kan mungkin yang tadi saya cerita, saya punya cewek 2 Bang. Jadi seperti itu Bang. Ibaratnya pengen ke cewek ini sama cewek ini gitu ya, pengen ibaratnya nyobain lah gitu. Oke. Dan nih, kan Abang tadi kan sempat ngeliat sosok-sosok nih Bang ya, yang di rumahnya si gurunya ini. Iya, betul. Pernah nggak sih Bang di luar dari rumah gurunya ini kayak ngeliat juga atau sosok apa, entah itu di rumah Abang atau di luar mana gitu Bang? Setelah habis ritual itu, setelah hariannya itu ya Mas, kita masih pada bujangan. Itu saya tahu Bang. Maksudnya saya tahu rumah yang maksudnya punya penghuni siapa, bentuknya kayak gimana, saya paham Bang gitu. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak, dalam tanda kutip saya cuman bisa melihatnya doang pada saat itu. Berarti langsung inilah bisa ngeliat segala yang makhluk itu. Pokoknya setelah gitu. Ritual terus mata saya ditiup, perihnya bukan main ini, mata udah kayak diiniin. Nah setelah dari situ pas habis saya mungkin pacaran itu ya sosok-sosok ya nggak terlalu banyak saya lihat lah Bang, karena kan gurunya juga kan berpesan kalau yang saya bilang tadi itu gitu, kalau nggak mampu menjalankan kewajiban agama, jangan kita berbuat dosa. Mungkin pantangannya dalam tanda kutip yang selama ini saya berpikir nih, kalau nggak bisa kita kalau wajib agama kan itu kan sholat 5 waktu apa ya, mungkin yang di hadis mungkin kan Abang tahu juga lah gitu kan. Mungkin itu, tapi kan saya juga dalam satu sisi saya melakukan dosa Bang gitu. Ya mungkin itu. Berarti intinya juga pernah lihat sosok-sosok juga ya, walaupun nggak sesering apapun gitu ya. Iya betul Bang. Oke, sekian nih cerita dari Bang Asep untuk malam kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar, dan sekali lagi gue terima kasih buat Bang Asep udah berbagi kisahnya nih di Kisah Tengah Malam. Dan tadi kita juga ingin mendoakan ya almarhum temannya Bang Asep ini, semoga tenang lah di dalam sana. Oke, gue pengen ingetin lagi nih, bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Bang Asep, bisa langsung hubungi Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Yaudah, gue Viko pamit undur diri, dan Bang Asep juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga saya pengen mendoakan nih Bang almarhum. Boleh nggak Bang? Boleh. Iya, boleh saya sebut namanya atau gimana Bang? Atau khusus saya sendiri aja di Al-Fatihain untuk Abang ya? Boleh. Ya. Untuk almarhum yang mungkin di alam sana sudah tenang, mudah-mudahan amal ibadahnya almarhum diterima. Saya hanya bisa memberikan doa untuk almarhum. Mudah-mudahan almarhum tenang dan diberikan kelapangan di alam kuburnya. Berdoa untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Ya karena gue doa dan surat lagi kelima doa. Ya, makasih bang. Oke.